Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan dari semester 2 mata kuliah pengantar pariwisata Prodi Bahasa Jepang dari kampus Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Sejarah Candi Gedung Songo. Gedung Songo. Gedung artinya bangunan, Songo artinya 9, jadi disebut Gedung Songo. Gedung Songo adalah kompleks candi peninggalan Mataram kuno pada abad ke-8 sampai 9 Masehi. Candi Gedung Songo ditemukan oleh Raffles pada tahun 1804 di lereng Gunung Ungaran. Candi Gedung Songo ini adalah cagar budaya dan tempat wisata. Candi ini untuk memuja para Hindu. Candi Gedung Songo terletak di Dusun Darom, Desa Candi, Kecamatan Badungan, Kabupaten Semarang, di lereng Gunung Ungaran. Di belakang saya adalah salah satu contoh Candi Gedung Songo. Kelebihan yang ada di Gedung Candi Songo: mempunyai lokasi dan pemandangan yang indah seperti pemandangan hutan pinus, pegunungan, serta mempunyai pemandian air panas alami, dan juga spot foto yang indah, mempunyai sejarah arsitektur. Perangan yang ada di Candi Gedung Songo adalah medan menuju ke Candi satu ke candi lainnya cukup melelahkan karena berjalan kaki. Akses menuju lokasi yaitu jalan yang terlalu curam, berkelok, menanjak, serta akses fasilitas kurang lengkap seperti kamar mandi serta tempat sampah, serta edukasi yang kurang. Analisis isu pariwisata Candi Gedung Songo. 1. Isu lingkungan, kerusakan alam, dan sampah wisatawan. Salah satu tantangan terbesar di Candi Gedung Songo adalah isu lingkungan, terutama yang berkaitan dengan sampah dan kerusakan jalur alam. Banyak pengunjung yang tidak memiliki kesadaran lingkungan sehingga membuang sampah sembarangan di area candi, jalur trekking, dan sekitar sumber air panas. Selain itu, volume kunjungan yang tinggi saat musim liburan mempercepat kerusakan vegetasi dan jalur tanah yang seharusnya dijaga kealamiannya. Dampak: merusak estetika kawasan, mencemari sumber air dan merusak habitat alam, dan menurunkan kenyamanan dan pengalaman wisata. Solusi: edukasi wisata ramah lingkungan, penambahan tempat sampah dan papan larangan, dan pengelolaan jumlah kunjungan daya dukung wisata. 2. Isu sosial budaya, pergeseran fungsi cagar budaya. Candi Gedung Songo adalah situs peninggalan agama Hindu yang sangat sakral, namun fungsinya sebagai situs budaya mulai tergeser oleh kepentingan pariwisata komersial. Banyak pengunjung datang hanya untuk bersewa foto tanpa memahami nilai histori dan spiritual candi. Selain itu, kegiatan hiburan di sekitar candi seperti warung dan penyewaan kuda kadang kurang memperhatikan kesakralan kawasan. Dampak: hilangnya nilai budaya dan sakralitas, degradasi identitas situs warisan budaya, dan komersial tanpa kontrol. Solusi: peningkatan interpretasi budaya, pemandu zona pelindungan budaya di sekitar candi, dan kegiatan wisata budaya yang edukatif dan menghormati sejarah. Isu ekonomi ketimbang manfaat pariwisata. Meskipun sektor wisata membawa peluang ekonomi, tidak semua masyarakat di sekitar kawasan mendapatkan manfaat yang adil. Hanya segelintir pihak seperti penyewa kuda, pedagang,
dan pemilik lahan parkir yang menikmati hasil ekonomi secara langsung. Sementara masyarakat lain hanya menjadi penonton dan belum banyak dilibatkan dalam pengembangan UMKM, homestay, atau jasa wisata lainnya. Dampak ketimbangan ekonomi lokal, potensi konflik sosial antara warga, rendahnya pemberdayaan masyarakat. Solusi: penguatan peran BUMDes dalam pengelolaan wisata, pelatihan kewirausahaan bagi warga lokal, sistem distribusi pendapatan wisata yang adil dan transparan. 4. Isu infrastruktur fasilitas umum kurang memadai. Infrastruktur pendukung wisata seperti toilet, tempat ibadah, tempat duduk, dan tempat sampah masih terbatas. Jalur trekking juga seringkali licin dan rusak saat musim hujan. Tidak ada fasilitas khusus untuk pengunjung lanjut usia atau penyandang disabilitas. Padahal kenyamanan fasilitas sangat menentukan tingkat kepuasan wisatawan. Dampak: turunnya kualitas pengalaman wisata, resiko kecelakaan di jalur naik turun, wisatawan enggan datang kembali. Solusi: perbaikan dan penambahan fasilitas publik secara berkelanjutan, jalur ramah disabilitas dan lansia, perawatan rutin infrastruktur wisata. 5. Isu aksesibilitas, transportasi terbatas, dan medan sulit. Lokasi Candi Gedong Songo berada di kawasan pegunungan dengan jalan menanjak dan tikungan tajam. Transportasi umum ke lokasi masih sangat terbatas. Banyak wisatawan yang kesulitan jika tidak membawa kendaraan pribadi. Hal ini menyulitkan rombongan sekolah atau wisatawan dari luar daerah. Dampaknya, membatasi jumlah kunjungan, potensi kecelakaan di jalan menanjak, kurangnya akses untuk wisatawan internasional. Solusi: pengadaan shuttle wisata dari area parkir bawah, perbaikan rambu dan marka jalan, dan kerjasama dengan agen travel dan pemerintah daerah. 6. Isu edukasi, minimnya pemanfaatan sebagai media pembelajaran. Sebagai situs arkeologi yang sangat penting, Candi Gedong Songo seharusnya bisa menjadi pusat pembelajaran sejarah dan budaya bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Sayangnya, pengelola belum memaksimalkan potensi edukatif kawasan ini. Tidak ada pusat informasi, museum kecil, atau media interaktif yang memuat informasi sejarah secara detail. Dampak: generasi muda tidak mengenal sejarah lokal, kehilangan potensi wisata edukatif, dan wisata hanya fokus pada hiburan. Solusinya adalah pembangunan museum mini dan pusat interpretasi, pengadaan tur edukatif dan kegiatan belajar di alam, dan integrasi dengan kurikulum sekolah atau kampus lokal. 7. Isu kesejahteraan hewan, penggunaan kuda wisata. Kuda yang disewakan sebagai transportasi naik ke candi seringkali dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa pengawasan kesehatan yang layak. Banyak wisatawan mengeluhkan kondisi kuda yang kelelahan atau kurus yang bisa menimbulkan masalah etika dan reputasi. Dampaknya adalah isu kesejahteraan hewan bisa viral negatif, citra kawasan wisata rusak, dan ketidaknyamanan bagi wisatawan yang peduli animal welfare. Solusinya adalah pengawasan kesejahteraan hewan secara rutin, batasi jam kerja dan beban kuda, dan edukasi bagi penyewa kuda dan pelatihan perawatannya. Penutupan: Candi Gedong Songo adalah daya tarik wisata yang lengkap, sejarah, alam, dan budaya. Wisata ini tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membuka wawasan tentang masa lalu Nusantara. Semoga keberadaan Candi Gedong Songo terus dijaga dan dilestarikan. Terima kasih.
Sampai jumpa.